Karena gerbang besar paviliun naga terselubung hanya beberapa ratus langkah jauhnya, Zuo Fan memilih untuk berjalan. Namun, ia berhenti sebelum melewatinya. Di depan gerbang ada tandu kuning dengan 4 pembudidaya kondensasi Ki Puncak sebagai pembawa dan 16 pembudidaya tempering tulang yang mengelilinginya. Sesosok gemuk berbaju kuning berdiri di depan tandu. Kamu hampir tidak bisa melihat matanya yang besar dari pipinya yang menonjol. Pada pandangan pertama, orang akan menganggapnya memiliki sanggul di tempat kepalanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat bagiannya yang adil dari orang-orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang gendut seperti itu. Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu gemuk? Zuo Fan melanjutkan kiprahnya, melirik gemuk dari waktu ke waktu. Penampilannya jauh dari menarik, tetapi kultivasi Ki kondensasi ke-7 dan sejumlah besar penjaga tidak perlu dicemooh. Jika lemak itu berasal dari paviliun naga terselubung, dia pasti sudah masuk sekarang. Tunggu. Masuknya Zuo Fan dihentikan oleh teriakan tiba-tiba. Berbalik, dia melihat kaki gemuk yang tenggelam ke tanah dengan setiap langkah ke arahnya. Pipi Zuo Fan mulai berkedut. Apakah kamu butuh sesuatu? Hehehe, apakah kamu dari paviliun naga terselubung? Si gendut tersenyum. Akan lebih baik jika dia tidak melakukannya, karena matanya sekarang hilang untuk selamanya. Zuo Fan dikejutkan oleh penampilan yang begitu membingungkan untuk sesaat. Aku hanya seorang tamu. Itu artinya kamu juga bisa masuk. Si gendut menunjukkan senyum hangat. Bisakah aku meminta bantuan saudara untuk masalah kecil? Tolong kirim kabar ke nona muda Long Kui. Dia tidak keluar sepanjang hari dan aku harus tidur di luar. Gemuk aneh ini mengejar Long Kui. Zuo Fan ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa, tidak ketika ada begitu banyak orang di sekitarnya. Untuk menyangka Long Kui yang angkuh mengenal orang ini. Mengesampingkan statusnya, berat badannya sendiri akan membuatnya canggung jika seseorang menangkap mereka bersama. Baiklah, aku akan segera memberitahunya. Zuo Fan berusaha keras untuk tidak tertawa saat si lemak menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Aku serahkan pada saudara. Zuo Fan mempercepat langkahnya karena takut tertawa jika dia menghabiskan satu lebih banyak momen dengan pria ini. Tidak ada gunanya menyinggung faksi besar karena alasan seperti itu. Dia segera tiba di ruang pertemuan dan bertemu Long Kui. Nona Kui, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Bagus, sampai kamu muncul. Long Kui mendengus. Zuo Fan tidak mempermasalahkannya. Di mana Bro Jiu? Aku ingin berbicara dengannya. Keluar. Long Kui memutar matanya. Zuo Fan membaca wajahnya dan menemukan bahwa dia tidak berbohong. Karena dia juga tidak melihat Long Jie, itu berarti dia harus bersama Long Jiu untuk urusan bisnis. Ini akan menunda hal-hal yang ingin dia ketahui. Tapi dia masih memiliki pesan gendut itu untuk disampaikan. Untuk mendapatkan rasa terima kasih dan dukungan pria itu, yang harus kulakukan hanyalah membuat gadis sombong ini melihatnya. Apa salahnya melewatkan waktu sambil mempermalukan nona ini saat aku melakukannya? Zuo Fan menunjukkan senyum lebar. Ada apa denganmu? Long Kui mengerutkan kening. Oh, tidak apa-apa. Ada pria tampan kaya di luar yang ingin berbicara denganmu. Cepat dan temui dia sebelum dia pergi. Hei, Nona Long, siapa dia? Zuo Fan menyikutnya dengan alis terangkat. Long Kui tahu Zuo Fan mengolok-oloknya dan menjadi marah. Mengabaikannya, dia berjalan ke gerbang dengan Zuo Fan tertawa di belakangnya. Sialan gendut, bukankah aku sudah menolak lamaran pernikahanmu?
Apa yang masih kamu lakukan di sini? Senyum lemak itu jatuh. Sister Longkui, itu terjadi ketika aku berumur 10 tahun. Sekarang aku berumur 20. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa setelah aku melamar 1000 kali selama 10 tahun terakhir ini? Tentu saja aku punya, kesal. Zuo Fan menyela pada saat ini, menepuk bahu si gemuk saat dia melihat Longkui, Nona Longkui. Cinta yang lembut dan kuat seperti itu jarang terjadi akhir-akhir ini. Teman baikku sangat tergila-gila padamu sehingga dia bahkan tidur di luar menunggumu. Kata-kata terakhir hampir membuat Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Si gendut sangat tersentuh sehingga sarkasme tebal terbang melewatinya. Longkui melihat mereka bekerja bersama. Yang satu menjelaskan sementara yang lain setuju, dan merasakan kemarahannya memuncak. Tapi untuk beberapa alasan, dia berubah menjadi senyum menawan. Bahkan Zuo Fan pingsan karena melihatnya tersenyum seperti ini untuk pertama kalinya. Dan tidak perlu menyebutkan lemak yang meneteskan air liur. Longkui merasa sakit di dalam tetapi masih mempertahankan ketenangannya. Saudara Chong, kamu selalu memperlakukan aku dengan sangat baik sejak kami masih kecil. Tapi hatiku milik yang lain. Apa? Siapa Pang itu? Wajah si gemuk berubah dan matanya menyemburkan api. Zuo Fan berpikir, dia tidak berencana menyeretku ke dalam ini, kan? Namun Longkui menoleh padanya dengan senyum penuh teka-teki. Oh, neraka. Zuo Fan tidak tahu faksi mana yang gemuk itu, tetapi satu hal yang jelas, dia tidak boleh diprovokasi. Zuo Fan sudah memiliki lembah neraka sebagai musuhnya dan bermain-main dengan faksi lain yang sama kuatnya, jika tidak lebih kuat. Bahkan Kaisar Iblis pun akan kesulitan mengubah bencana menjadi peluang. Aku bertanya-tanya mengapa kamu bisa memasuki paviliun naga terselubung seperti kamu pemilik tempat itu. Itu karena kamu dan Longkui adalah... Si gemuk meraih kerah Zuo Fan dan melotot. Zuo Fan membantah, saudaraku, itu semua hanya kesalahpahaman. Namun, mata si gemuk merah karena marah dan dibutakan oleh akal sehat. Ada dua hal yang membuat pria mengamuk, ayahnya dibunuh dan istrinya dicuri. Tapi yang terakhir menyebabkan lebih banyak kemarahan daripada yang pertama. Merasa seperti mengenakan topi tanpa alasan atau alasan mengubah kesalahpahaman ini menjadi konflik. Zuo Fan menghela nafas, sekarang aku harus meminta Long Jiu untuk menjelaskan agar tidak menyinggung kekuatan lain. Dia sedang merenungkan bagaimana melakukannya ketika dia terkesima oleh kata-kata si gemuk berikutnya. Kakak Kui, apa yang tidak kamu sukai dariku? Apakah bajingan ini memiliki sesuatu yang tidak aku miliki? Zuo Fan hampir meludahkan darah, menyaksikan si gemuk dengan bingung. Saudaraku, sekarang aku tahu mengapa kamu melamar 1000 kali. Petik 2. Orang-orang sombong, dia telah melihat banyak sekali, tapi ini adalah pertama kalinya Zuo Fan bertemu dengan seseorang yang tidak menyadari dirinya seperti orang ini. Menonton si gendut, yang bisa menggali tanah hanya dengan berdiri, Zuo Fan ingin berteriak, saudaraku, ini lebih seperti kamu mengemas sesuatu yang jauh lebih banyak daripada aku. 19.459.002, bahkan Longkui diam-diam memutar matanya. Saudara Chong, pasti ada alasan lain bagi kamu untuk berada di sini. Kamu tidak memiliki kemewahan meninggalkan ibu kota kekaisaran seperti yang kamu inginkan. Urus urusanmu dan berhenti membuang-buang waktu. Itu tidak mungkin. Kamu adalah calon istriku. Aku bahkan melamar tugas ini hanya untuk melihatmu. Namun, lalu si gemuk memelototi Zuo Fan. Ayo berduel. Dia menunjuk ke hidung Zuo Fan saat dia mengamuk,
Kita akan berduel hari ini untuk menyelesaikan pengantin pria Sister Kui. Zuo Fan melihat lebih dekat pada si gendut, diam-diam mengaguminya. Anak ini adalah orang pertama yang tidak meneriakkan nama klannya yang mulia di hadapanku. Hanya dari ini, Zuo Fan menyukainya. Mendengar si gendut meminta duel, salah satu pengawalnya melangkah maju. Tuan muda, tubuhmu terlalu berharga untuk ikut berduel. Sebaiknya biarkan aku yang menanganinya. Diam. Si gendut itu menyela penjaga, aku yang mau untuk menikahi Suster Kui. Kehormatan dan martabat aku sebagai seorang pria dipertaruhkan. Jika kamu bertarung, aku akan diejek selamanya dan Sister Kui akan semakin membenciku. Aku tidak akan pernah menyetujuimu. Long Kui memutar matanya. Zuo Fan setuju sambil tersenyum, kata yang bagus, aku terima. Namun, semua penjagamu lebih kuat dariku dan aku tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka jika mereka mengganggu. Jika aku bilang kita akan berduel, maka itu akan terjadi. Satu-satu. Kata-kata aku adalah emas. Kamu tidak percaya padaku? Si gemuk bahkan lebih marah sekarang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku percaya padamu. Tetapi jika aku mengalahkan kamu, dapatkah mereka menahan diri untuk tidak melompat? Pada saat itu, bahkan jika kamu memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya, itu tidak akan banyak membantu. Tidak diketahui apakah lemak itu merenung atau marah karena matanya menghilang ketika dia menyipitkan mata. Tapi kemudian dia membentak para penjaga, kalian semua tetap di tempat. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Lalu dia menoleh ke Zuo Fan, pilih lokasi di mana kita tidak akan diganggu. Zuo Fan tersenyum sementara Long Kui mengerutkan kening dan memblokirnya. Kamu benar-benar berniat bertarung? Jika dia terluka, bahkan pavilion naga terselubung tidak dapat membantumu. Dia hanya mengangguk, lemak ini tidak buruk. Long Kui tercengang. Ketika si gendut melihat mereka saling menempel, hatinya terbakar amarah, terengah-engah dengan setiap kata, dia menyatakan, Pang, lihat saja nanti. Aku akan mengepel lantai bersamamu. Zuo Fan tersenyum, tidak mempermasalahkannya. Zuo Fan membawa lemak ke tempat terpencil di hutan. Karena Long Kui takut akan kecelakaan, dia juga ikut, tapi Zuo Fan sudah mengawasi bayi darah. Setidaknya Ordo Gendut bekerja seperti pesona dan para penjaga tetap tinggal. Zuo Fan bertepuk tangan, gemuk aku memujimu karena tidak menggunakan penjaga. Aku selalu setia pada kata-kataku. Ini terkait dengan pernikahan bahagia aku dan Suster Kui. Aku harus mengalahkan kamu, keping sial, sangat teliti sehingga kamu tidak bisa melawan kemenangan aku. Atau siapa yang tahu alasan apa yang akan kamu gunakan nanti untuk mengganggu Suster Kui. Lemak menonjol keluar dagunya. Tersenyum, Zuo Fan menunjukkan sisi jahatnya. Apakah kamu tidak khawatir aku melakukan penyergapan? Si gemuk mengerutkan kening. Mata sipitnya menjelajahi sekelilingnya saat dia meraung, aku bersedia berjuang sendirian melawan kesulitan apapun. Tetapi jika kamu berpikir Sister Kui akan terlihat ramah pada bajingan tercela seperti itu, pikirkan lagi. Tidak peduli apa yang kamu miliki, aku tidak akan pernah kalah. Hahaha, cukup dengan kepahlawanannya. Nak, aku menyukaimu. Sudah waktunya kita memulai duel ini. Zuo Fan tersenyum. Namun bahkan sebelum dia selesai, sebuah pukulan menghadangnya. Zuo Fan bergegas menghindar, tetapi dia terlambat untuk bereaksi. Tubuhnya melayang dan pipi kanannya sekarang merah dan bengkak. Hei gendut,
Kupikir kamu pria terhormat. Zuo Fan membentak lemak acuh tak acuh yang menjawab, bukankah kamu baru saja memulai duel? Semuanya adil dalam cinta dan perang. Zuo Fan memandangnya lama dan diam-diam mengangguk. Bocah ini lebih licik daripada yang dia biarkan, namun dia berperilaku terhormat. Dia sejujur Pang tua, tetapi disitulah kesamaannya berakhir. Dibandingkan dengan Pang tua yang sederhana, Zuo Fan lebih menyukai lemak yang cerdik. Seorang kultivator iblis akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Gendut ini, yang membengkokkan batas moralitas, lebih disukai Zuo Fan. Hahaha, kamu benar. Zuo Fan terkekeh dan menunjuk Long Kui. Gemuk, lihat, Long Kui membuka baju. Si gemuk bisa melihat kebohongan ketika dia mendengarnya, tetapi dia masih membelinya kali ini dan berbalik ke arah Long Kui. Bam! Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk menendang lemak ke udara. Bajingan! Long Kui mengamuk di pinggir lapangan dengan wajah merah, namun pelakunya sama sekali tidak mempermasalahkannya ketika tatapannya terfokus padanya. Brengsek! Kamu berani menodai kehormatan Suster Kui. Aku akan menunjukkan kepada kamu. Orang gemuk itu bergoyang-goyang saat dia berdiri, tapi matanya terasa lebih panas dari sebelumnya. Zuo Fan mencelanya. Aku hanya main-main, tapi kamu tetap melihatnya. Bukankah kamu juga memikirkan sesuatu yang memalukan tentang nona muda kita? Si gendut tersentak. Belum pernah dia mendengar penghitung seperti ini sebelumnya. Zuo Fan mungkin tidak menghormati Long Kui, tetapi bukankah dia sendiri menodai dewinya dengan membayangkan sesuatu yang tidak pantas? Jika demikian, apakah dia berhak menyalahkan Zuo Fan? Kebencian Fatih hilang begitu saja dan dia bahkan merasa malu. Tapi begitu dia membayangkan Long Kui berganti pakaian, wajahnya memerah. Mata kecilnya sempurna dalam menyembunyikan tatapan rahasianya pada sosok menarik Long Kui. Tapi dia tetap menemukannya dan menatapnya dengan niat membunuh. Ketika rasa menggigil merayapi tulang punggungnya, si gemuk fokus pada pertarungan. Pang, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Saatnya untuk serius. Tubuh gemuk itu memancarkan kilau keemasan dan bahkan tanah mulai retak di sekelilingnya. Seni bela diri peringkat fana tinggi, pukulan mengguncang gunung. Si gemuk melesat ke arah Zuo Fan seperti banteng yang mengamuk, memecahkan setiap batu yang dia injakan kakinya pada. Pang, lebih baik menghindar. Tetapi jika kamu melakukannya, akui kerugian kamu. Menyeringai, Zuo Fan mengulurkan telapak tangan merah, tidak terintimidasi sedikit pun. Si gemuk mengoceh, sialan, ini akan menjadi pemakamanmu. Aku berada di lapisan ke-7 Ki kondensasi dan menggunakan seni bela diri peringkat tinggi. Ini bukan gerakan yang dapat ditahan oleh Pang kondensasi Ki lapisan ke-5. Jika kamu menghargai hidup kamu, hindari. Tapi Zuo Fan tidak bergeming. Si gendut tidak menginginkan hasil terburuk dan ingin menahan sebagian kekuatannya, tetapi sudah terlambat sekarang. Tubuhnya yang lembek sudah berada di atas Zuo Fan. Boom! Sesuatu yang aneh terjadi. Zuo Fan yang tampak lemah masih berdiri saat angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambutnya. Yang berlemak, bagaimanapun, memiliki cahaya keemasannya yang tersebar berkat cahaya merah dan dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah dengan linglung dan bahkan saat dia bangun, dia masih tidak bisa menghilangkan keheranannya. Bagaimana ini bisa? Aku jelas lebih kuat, jadi mengapa aku yang didorong mundur? Dia membutuhkan waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Ejek Long Kui. Dia tidak menyukai Zuo Fan sedikitpun, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengagumi kekuatan dan kemampuannya.
Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di benua yang telah membunuh 2 ahli surga yang mendalam saat menjadi pembudidaya ki kondensasi. Sesampai di samping gendut, Zuo Fan menawarkan tangannya sambil tersenyum, gemuk, "Aku tahu kamu bersikap mudah padaku." Si gendut menghela nafas, kerugian adalah kerugian. Menggunakan semua kekuatanku melawan seseorang yang lebih lemah sama dengan kalah. Aku orang yang jujur. Ini adalah kemenanganmu." Zuo Fan berubah serius. "Kamu mungkin menganggapnya jujur, tapi aku melihatnya sebagai kebaikan." Si gendut menatap Zuo Fan lebih dekat. Dia kagum pria ini menemukan niatnya dalam sepersekian detik itu. "Aku mengerti sekarang mengapa Sister Kui menyukaimu." Si gendut memujinya dan meraih tangan Zuo Fan. Dia pergi ke Long Kui dan menghela nafas, "Saudari Kui, kamu telah menemukan pria yang hebat. Pang ini akan berubah menjadi monster suatu hari nanti." Si gendut merasa sedih, tapi suara tiba-tiba memecah keheningan. Zuo Fan menyipitkan matanya dan mendorong lemak ke tanah. Lampu hijau melintas di atas mereka pada detik berikutnya, memotong semua pohon di jalurnya. Si gemuk menatap Zuo Fan dengan rasa terima kasih, "Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa saingan cinta aku akan menjadi penyelamat aku. Terlalu dini untuk berterima kasih." Mereka datang. Zuo Fan mengerutkan kening saat dia membantu si gemuk. Long Kui juga berlari di samping mereka. Selusin pria muncul di sekitar mereka bertiga pada saat berikutnya, masing-masing mengeluarkan energi ahli tempering tulang. "Sekarang bagaimana?" Ekspresi Long Kui sangat serius saat dia melihat Zuo Fan. Dengan paviliun naga terselubung yang bahkan lebih jauh dari penjaga si gendut, satu-satunya yang bisa dia mintai bantuan adalah pria yang paling tidak disukainya. Tapi dia juga yang paling mungkin melakukan keajaiban. Si gemuk melangkah keluar dari antara keduanya dengan percaya diri. "Ini aku yang kamu kejar. Biarkan mereka pergi." "Hihihi, sebagai anggota keluarga kekaisaran, kamu benar-benar memiliki aura seorang raja. Tapi sayang sekali kami tidak bisa meninggalkan saksi." Seorang pria menonjol dari kelompok. Dia adalah pemimpin mereka, yang berlemak dipenuhi kebencian. Tiba-tiba, Zuo Fan menendang lemak itu dengan cekikikan, "Lemak ini dalam perawatan aku. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melewati aku terlebih dahulu." Selusin pria tertawa. Serangga ki kondensasi belaka ingin bertindak keras? Karena mereka semua akan mati, mari kita mulai dengan dia. Sebaiknya kita bunuh lemaknya dulu dan selesaikan misinya. Cukup sulit menemukan kesempatan ini setelah menunggu begitu lama. Kita tidak bisa membiarkannya sia-sia. Saat mereka terus mengoceh, si gemuk berbisik kepada Zuo Fan, "Saudaraku, mereka mengejarku. Aku akan berlari ke arah timur sementara kamu membawa Sister Kui kembali ke paviliun naga terselubung." Petik 2. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Dengan kecepatanmu, kamu bahkan tidak akan bertahan sedetik pun." "Pilihan apa lagi yang kita miliki?" tanya si gendut bingung. Zuo Fan mengeraskan nada suaranya dan berkata, "Bunuh mereka semua." Dia mengambil langkah dan mencapai pemimpin mereka saat Savage Moon melintas di tangannya. "Harta karun iblis." Pemimpin itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi lampu merah memasuki tubuhnya dan membekukan gerakannya. Wos! Dengan kilatan perak, sebuah kepala membuntuti langit diikuti oleh air mancur darah. Hanya Zuo Fan yang berdiri di genangan darah dengan mata kejam. Untuk pertama kalinya dalam hidup si gendut, matanya melotot dari wajahnya yang tembem, menjadi lebih besar dari sebelumnya.
Keheningan memekakkan telinga. Semua orang menyaksikan dengan ternganga di acara yang sedang berlangsung. Tidak seorang pun di sana yang bisa membayangkan seorang anak Ki Condensation membutakan mereka, yang merupakan ahli tempering tulang, dan bahkan membunuh satu dalam satu pukulan. Semua ejekan dan penghinaan yang mereka miliki untuk Zuo Fan sekarang diganti dengan sangat hati-hati. Gemuknya masih keluar, menatap Zuo Fan seolah otaknya sedang kacau. Akhirnya dia sadar bahwa bukan dia yang paling menahan duel mereka, tapi Zuo Fan. Bunuh Pang dulu. Dengan teriakan tiba-tiba, para pria itu menyerang Zuo Fan bersama-sama. Mereka sekarang satu pikiran, tidak lagi berbeda pendapat. Mereka harus membunuh Pang yang mengerikan dan jahat ini terlebih dahulu. Jika mereka meninggalkannya untuk nanti, mereka yakin mereka harus membayar harga yang mahal, bahkan jika jumlah mereka melebihi dia. Mereka telah lama melupakan tujuan utama mereka dan sekarang mengarahkan senjata mereka ke Pang yang memegang Savage Moon dan berdiri di genangan darah. Tersenyum kecut, Zuo Fan mencibir, "Aku tidak akan melakukannya dengan cara lain." Saat berikutnya, dia melompat ke musuh pertama. Pria itu terkejut dan bergegas mundur. Bahkan jika Zuo Fan baru saja berada di tahap kondensasi Qi dan tidak dapat menyakitinya, harta iblis kelas 3 akan memotongnya seperti mentega. Pemimpin mereka mengalami kematian yang menyedihkan karena meremehkan Zuo Fan dan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dengan mata tertuju pada jejak Savage Moon, si pembunuh menyeringai. Dia tahu bagaimana menghadapi Zuo Fan. Karena kecepatannya lebih tinggi dari Zuo Fan, yang perlu dia lakukan hanyalah memperhatikan Savage Moon, dan membunuh anak ini akan sangat mudah. Namun, tepat saat dia akan beraksi, Savage Moon memancarkan cahaya perak. Cahaya melilit Zuo Fan dan kemudian melesat ke tubuh si pembunuh. Pembunuhnya tidak tahu apa yang terjadi dan melihat ke atas saat bagian atas tubuhnya meluncur ke tanah sementara bagian bawahnya berdiri di sana tak bergerak. Ketika dia jatuh, dia masih bisa melihat wajah muram Zuo Fan. Terutama mata, dingin dan tidak berperasaan. Semua orang menarik napas dingin saat mereka menyaksikan Zuo Fan dengan ketakutan. Jika seseorang mengatakan bahwa membunuh pemimpin mereka adalah dari serangan diam-diam, kali ini adalah pertarungan yang adil. Namun Zuo Fan masih membunuh seorang ahli tempering tulang dalam sekejap. Ketika lampu perak menyala lagi, dia sangat cepat sehingga tidak ada pembunuh yang punya waktu untuk bereaksi sebelum Zuo Fan menjatuhkan yang lain. Kecepatan mengerikan seperti itu ditambah dengan tepi tajam bulan Savage membasahi punggung para pembunuh dengan keringat dingin. "Karena kamu berani datang mencari masalah di wilayahku." Zuo Fan menyipitkan mata pada setiap pria di sekitarnya dan menelusuri lehernya dengan jari saat matanya memerah, "Hidupmu hilang." Pada saat itu, mereka semua pucat dan mundur. Ketakutan yang mereka rasakan dari matanya menambah ketakutan yang sudah mereka miliki. Peran mereka mulai kabur karena tidak jelas siapa korban dan siapa pembunuhnya. Peran pemburu dan mangsa sekarang dialihkan. Si gendut menyaksikan tatapan mendominasi Zuo Fan sambil terguncang. Kemudian, dia terhanyut oleh perasaan familiar yang tiba-tiba, perasaan megah dan megah yang dia rasakan hanya dari ayahnya. Tapi apa yang dia rasakan dari Zuo Fan jauh lebih tegas. Seolah-olah semua yang berani melawan pria ini akan menemukan diri mereka mati tanpa keraguan. Tekanan yang dilepaskan kekuatan Zuo Fan adalah sesuatu yang bahkan membuatnya menggigil. Melihat bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Zuo Fan secara individu, seorang pembunuh berteriak, "Jangan takut, mari kita serang bersama."
Dia hanya pangki kondensasi yang mengandalkan harta iblis kelas 3. Jika kita mengelilinginya, dia sudah selesai. Yang lain mengangguk saat rasa takut mereda dari wajah mereka. Sekarang setelah mereka memiliki rencana, mereka menemukan harapan. Dengan teriakan, para pembunuh melompat ke Zuo Fan dan menutup jaring padanya. Mencibir, Zuo Fan bergegas maju tanpa rasa takut saat dia memegang Savage Moon. Targetnya menelan ludah tetapi tidak mundur karena dia memiliki orang-orang di setiap sisi yang melepaskan pukulan ke Zuo Fan. Jika Zuo Fan terus menekan, pembunuhnya akan mati. Tetapi begitu juga Zuo Fan di bawah serangan gabungan dua ahli tempering tulang. Tetapi jika dia mundur, itu hanya akan bekerja untuk mengencangkan jaring dan kematiannya hanya masalah waktu. Zuo Fan tidak berencana untuk mati dalam pertarungan ini, atau dia akan melarikan diri sejak lama dengan bantuan peningkatan kecepatan Savage Moon. Wos! Dengan kilatan perak, Zuo Fan menghilang dari pandangan mereka dan pukulannya hanya mengenai udara. Zuo Fan kemudian mendarat tepat di depan pembunuh yang berdiri di belakang dua lainnya. Belum melihat ini datang, si pembunuh ketakutan tetapi segera menjadi gembira melihat Zuo Fan tidak menghadapinya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan meninju ke arah punggung Zuo Fan yang tak berdaya. Kepalamu adalah milikku, Nak. Tapi cahaya perak melintas dan pria itu membeku. Pada saat azab yang akan datang, Zuo Fan menyapu Savage Moon di sekelilingnya dan melompat dari lingkaran ketat mereka. Adapun pria di belakang Zuo Fan, dia menyaksikan dengan mata terbelalak saat tubuhnya menyentuh tanah menjadi dua bagian, darah dan isi perut tumpah kemana-mana. Satu lagi. Bahkan di bawah upaya bersama mereka, Zuo Fan keluar tanpa cedera dan merampok rekan lain mereka. Ketakutan di mata mereka semakin tinggi. Mereka memiliki harapan sebelumnya, ingin membunuhnya dengan angka. Tapi harapan itu sekarang hilang. Orang aneh macam apa dia? Kapan 7 rumah bangsawan memiliki orang seperti itu? Seorang pembunuh mengutuk saat dia merasa lututnya gemetar. Diam-diam mencibir, Zuo Fan menyipitkan matanya dan memandikan dunia dengan niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Pembunuh ini telah dikalahkan, mereka kehilangan keberanian dan tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhirinya. Zuo Fan bergegas maju dengan seringai buas. Cahaya perak berkedip-kedip saat Zuo Fan mengacungkan Savage Moon dan membuat anggota tubuhnya terbang setiap kali lewat. Para pembunuh menangis selama upaya mereka yang sia-sia untuk menghindar, kehilangan semua keinginan untuk melawan. Zuo Fan seperti serigala di antara domba, memenuhi pembantaian dan pembantaian. Untuk jiwa yang sesekali bersemangat dan masih berani di antara mereka, bayi darah akan memasuki tubuh mereka dan menyegel gerakan mereka. Dengan demikian, priming mereka untuk Zuo Fan, hanya untuk meninggalkan mereka hancur. Jika itu hari lain, dengan kekuatan Zuo Fan dan bantuan Blood Infant, dia hanya bisa bertarung dengan satu ahli tempering tulang. Jika yang lain bergabung, dia akan kesulitan bereaksi terhadap serangan mereka, apalagi membunuh selusin. Tapi untungnya dia mendapatkan Savage Moon dari Penatua Yun, yang dia bunuh sebulan yang lalu. Ini memberinya kepercayaan diri yang baru ditemukan. Savage Moon sama mematikannya dengan Blood Infant pada ahli tempering tulang, bahkan mungkin lebih. Terutama ketika mempertimbangkan kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Dan semua ini ditambahkan ke Zuo Fan yang sudah memiliki keterampilan untuk melewati tahapan. Sekarang dia memikirkannya,
dia benar-benar harus berterima kasih kepada lembah neraka karena telah melemparkan mainan yang begitu bagus ke pangkuannya. Mendengar ratapan menyedihkan para ahli tempering tulang, menyaksikan kepala dan isi perut beterbangan, lemak tetap tak bernyawa karena syok. Dia berdiri di sana menyaksikan tarian mengerikan yang dilakukan Zuo Fan bersama Savage Moon. Bagi para pembunuh ini, menangis dan memohon untuk hidup mereka adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Dia hampir tidak percaya bahwa pria yang dia kenal sebagai saingan cinta, pria yang dia tantang, kuat sampai tingkat ini. Mengingat duel mereka, sekarang sepertinya lebih seperti lelucon. Para ahli tempering tulang dibantai seperti binatang di depan lemak. Aku, seorang pembudidaya ki kondensasi lapisan ke-7, berani mengeluarkan tantangan, dan masih bersikap lunak padanya saat mengajarkan keadilan. Yuan Chong, tindakan lunak dan keadilanmu berkhotbah tidak ada artinya. Si gemuk menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Dia telah melihat banyak rekan di antara 7 rumah yang jenius dan bahkan jika dia tidak lebih kuat dari mereka, dia percaya kekuatan mereka tidak jauh darinya. Tapi Zuo Fan menunjukkan padanya hari ini apa arti pepatah, seorang pria di atas manusia, dan langit di atas langit. Para jenius itu tidak lain hanyalah sampah jika dibandingkan. Selain itu, kesenjangannya sangat besar di usia yang begitu muda. Long Kui menutup mulutnya mengalami kejutan terbesar yang pernah dia rasakan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuo Fan bertarung. Dia telah mendengar tentang dia membunuh 2 ahli surga yang mendalam, tetapi keraguan masih ada. Gagasan ini terlalu keterlaluan bagi siapapun untuk percaya. Tapi melihatnya bertarung hari ini, membuat nona muda ini terpana. Kekejaman, mata sombong, seolah-olah iblis telah turun, yang mampu menakut-nakuti dan mengalahkan bahkan ahli bon tempering. Ketika Zuo Fan akhirnya berhenti, Savage Moon di tangannya meneteskan darah. Tanah kering di sekelilingnya telah menjadi genangan darah yang luas. Seorang pembunuh menggigil ketika dia melihat Savage Moon jatuh dengan ketakutan. Kakinya terpotong, tetapi rasa sakitnya tidak terdaftar karena hanya mengemis yang tersisa di pikirannya. Tidak meliriknya, Zuo Fan bertanya dengan dingin, "Siapa yang mengirimmu?" Mata Zuo Fan tidak mencerminkan sedikit pun rasa kasihan terhadap makhluk hidup manapun di dunia ini, hanya dingin. Pembunuh itu melihat sekeliling untuk melihat saudara-saudaranya yang sudah meninggal dan ketakutan melanda hatinya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana menggambarkan kebiadaban dan kekejaman pemuda ini sebelum dia. Pemuda ini, dalam semua arti kata, adalah iblis. Hati si pembunuh berantakan. Tetapi suara siulan tiba-tiba terdengar dan mata si pembunuh kehilangan cahayanya. Membunuh dengan niat, ahli panggung bersinar. Zuo Fan menarik napas dingin. Matanya yang tak berdasar dan dingin sekarang menunjukkan gelombang kepanikan.